Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series The Chestnut Man tahun 2021 full season. Sebagai gambaran, series ini merupakan series crime mystery asal Denmark, menceritakan tentang kasus pembunuhan yang dilakukan pada ibu yang menelantarkan anaknya. Setiap pembunuhan yang dilakukan, pembunuh ini menyimpan Chestnut Man sebagai tanda kalau ia pembunuh ini. Siapa Chestnut Man ini? Tapi sebelum mulai jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe channel ini jadi Mimin makin semangat review series lainnya. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini kita akan berada di tahun 1987 di Denmark. Seorang polisi diberitahu beberapa sapi dari sebuah peternakan melarikan diri dan ia diminta memeriksanya. Ia pergi ke peternakan itu yang dimiliki pria bernama Orum. Ia mengetuk pintu namun tidak ada yang menjawabnya. Di samping rumah ia melihat bangkai babi yang dibunuh dengan cara ditembak. Merasa ada yang tidak beres, polisi ini memilih memaksa masuk ke rumah Orum. Ia menjadi waspada karena di sana ia menemukan mayat anak perempuan Orum. Ia memeriksa lebih dalam dan malah menemukan mayat lain. Di kamar mandi, ia melihat mayat istri Orum di dalam bathtub. Namun di sana seorang anak laki-laki ternyata masih hidup. Polisi ini menelpon kantor polisi untuk memberitahu kejadian ini, namun ia mendengar suara dari ruang bawah tanah. Ia pergi memeriksanya dan di salah satu ruangan ia melihat banyak Chestnut Man yang terpajang. Dan dari kolong meja ia melihat seorang anak perempuan yang bersembunyi dan ketakutan. Namun tak lama kemudian seseorang menyerangnya. Di masa sekarang, seorang detektif perempuan bernama Naya Thulin tinggal berdua bersama anak perempuannya Lee Thulin. Thulin pergi bekerja dan di sana ia bertemu dengan bosnya yang bernama Nylander. Thulin menemuinya untuk mengajukan perpindahan posisi di divisi cybercrime. Nylander tidak menyukainya karena Thulin adalah detektif yang baik. Ia malah menugaskan Thulin untuk menyelidiki kasus pembunuhan seorang perempuan. Dan ia harus membawa orang Interpol yang dibebankan di divisi ini. Di tempat lain, Menteri Sosial Denmark bernama Rosa Hartung sedang di rumahnya. Ia tinggal bersama suaminya yang bernama Steen Hartung. Hari ini adalah setahun dari anak perempuan mereka, Christina, dibunuh dan tidak ditemukan. Rosa mengambil cuti selama 1 tahun dan hari ini adalah hari pertama ia kembali bekerja. Mereka masih memiliki anak laki-laki bernama Gustav. Rosa akan pergi bersama supir barunya yang bernama Jacob. Sementara itu, Thulin sudah sampai di tempat kejadian pembunuhan. Dari informasi yang dikumpulkan, korban adalah perempuan bernama Laura. Laura dan anaknya sering pergi ke taman hampir tiap hari dan anaknya memiliki autisme. Suami Laura sudah meninggal namun ia sudah kembali menikah. Thulin pergi ke taman dan bertemu dengan pria bernama Gens yang merupakan kepala forensik yang sedang memeriksa. Mayat Laura ditemukan di taman namun tidak ada jejak apapun karena semalam hujan deras. Di rumah tidak ada tanda-tanda perlawanan sehingga Gens berpikir kalau Laura dibius kemudian dibawa ke sini. Laura diikat dan juga dipukuli dengan benda tumpul berkali-kali. Selain itu, tangan kirinya juga dimutilasi namun tangannya tidak bisa ditemukan. Selain mereka, seorang pria bernama Mark Hess juga ada yang akan menjadi rekan Thulin selama beberapa minggu ke depan. Di dekat mayat Laura, mereka menemukan Chestnut Man. Thulin meminta Chestnut Man ini dibawa untuk berjaga-jaga. Di tempat lain, Rosa sudah sampai ke kantornya yang sudah dipenuhi wartawan. Para wartawan bertanya bagaimana perasaannya tentang anaknya yang hilang. Rosa menjawab kalau sekarang saatnya ia move on karena mendapatkan kesempatan lagi. Saat di kantornya, salah satu asistennya yang bernama Liv memberitahunya kalau Rosa menerima email ancaman. Di tempat lain, Thulin dan Hess menginterogasi suami baru Laura yang bernama Hans. Hans adalah seorang konsultan IT dan saat pembunuhan terjadi, ia sedang berada di luar kota. Hess bertanya kenapa kunci rumahnya diganti namun Hans tidak mengetahui ini. Dari sebuah invoice tertulis kalau kunci pintu rumah diganti kemarin. Hans berpikir kalau mungkin anaknya yang mengidap autisme mungkin menghilangkan kuncinya. Di
Di tempat lain, Rosa membaca email ancaman sebelumnya yang ternyata berisi foto anaknya Christina yang dibunuh. Ini adalah foto Christina dari Instagramnya yang dihapus setelah kematiannya. Artinya orang ini memang sudah mengincar Christina cukup lama. Rosa mencoba menelpon suaminya namun Steen tidak menjawabnya. Hal ini karena di tempat lain Steen tertidur saat menjemput Gustav pulang sekolah. Steen masih sangat terpukul dengan meninggalnya Christina. Di tempat lain, Thulin sedang bersama Hess. Thulin bertanya kenapa Hess diistirahatkan Interpol dan ditugaskan di kepolisian Denmark. Namun Hess tidak ingin membicarakan hal ini. Mereka pergi ke lab untuk menemui Gens. Hal yang membuatnya bingung adalah ia menemukan sidik jari Christina di Chestnut Man yang ditemukan di dekat mayat Laura. Tentu hal ini membuat mereka bingung karena Christina meninggal setahun yang lalu. Thulin meminta izin Highlander untuk bertemu dengan Rosa, namun ia melarangnya karena Rosa sudah cukup menderita. Namun mereka tidak memperdulikannya dan pergi ke rumah Rosa, namun yang mereka temui adalah Steen. Thulin memberitahu kalau sidik jari Christina ditemukan di Chestnut Man di dekat korban pembunuhan. Yang Thulin ingin lakukan adalah untuk memastikan apakah pembunuhan ini berkaitan dengan Christina atau tidak. Rosa memberitahu kalau Christina dan temannya sering menjual makanan dan Chestnut Man setiap musim gugur. Mungkin Chestnut Man ini dibeli seseorang namun ia tidak mengingat siapa saja yang pernah membelinya. Di malam hari, Hess sedang mengecat apartemennya. Dari koran yang ia jadikan alas, ia melihat berita Christina yang dimutilasi dan dikubur namun sampai sekarang masih belum ditemukan. Tak lama kemudian, Hess dan Thulin pergi menemui anak Laura yang bernama Magnus. Magnus sedang bermain game dan tidak ingin berbicara dengan mereka. Namun Hess yang tahu game yang dimainkan Magnus bisa menarik perhatiannya. Hess menunjukkan beberapa foto dan ingin Magnus menunjuk jika ada yang aneh dari foto ini. Magnus ditunjukkan beberapa foto dan tidak bereaksi, hingga ia melihat Chestnut Man. Chestnut Man ini tidak ada saat ia dan ibunya pergi ke taman. Hess ingin meminta Highlander membuka kembali kasus Christina, namun Thulin membantahnya. Hal ini karena pembunuh Christina sudah mengaku dan sudah ditangkap sehingga kedua kasus ini tidak mungkin terhubung. Waktu berlalu, saat di apartemennya, Hess memeriksa rekaman interogasi pembunuh Christina yang bernama Linus Becker. Dalam interogasi ini, ia menjelaskan kalau malam itu ia gelisah dan ia pergi berkendara. Ia melihat Christina dan membunuhnya begitu saja dengan golok yang ia bawa. Ia mengubur mayat Christina, namun ia tidak mengingat di mana ia mengubur Christina. Tak lama kemudian, Thulin menginterogasi suami Laura, Hans. Tersangka utama pembunuhan Laura adalah Hans, karena tidak ada yang bisa memastikan di mana Hans berada saat malam pembunuhan terjadi walau ia berkata sedang di luar kota. Di tengah malam, Laura menelponnya karena ingin berpisah dan Hans tidak bisa bertemu lagi dengan Magnus. Hal ini bisa menjadi alasan Hans membunuh Laura, namun ia masih membantahnya. Tak lama kemudian, Hess menemui Thulin dan ingin menunjukkannya dan Gens sesuatu. Hess telah memeriksa kasus Christina dan ia menemukan sesuatu. Berdasarkan cerita, Linus membunuh Christina dengan sebuah golok. Hess membeli golok yang sama dan membeli seekor babi utuh. Di tempat lain, Rosa sedang melakukan rapat untuk membahas budget dinas sosial. Setelah rapat selesai, Rosa sedang bersama asisten pribadinya yang bernama Vogel sedang bersiap pulang. Saat mereka akan pulang, mobil Rosa tertulis kata pembunuh saat Jacob membeli makanan. Sementara itu, Hess sedang memotong babi yang ia beli dengan golok sebelumnya. Kemudian ia mencuci golok itu hingga bersih. Dengan menggunakan mikroskop, mereka menemukan residu tulang babi di golok ini padahal sudah dicuci bersih. Dari golok yang digunakan Linus membunuh Christina tidak memiliki residu tulang dan hanya memiliki darah Christina. Sehingga Hess berpikir kalau Linus dijebak karena ia memiliki gangguan mental yang membuatnya sulit membedakan kenyataan dan bukan. Tak lama kemudian, kepolisian yang sedang menyita ponsel Laura menerima pesan di ponsel itu. Pesan ini berisi lagu tentang Chestnut Man yang membuat Hess yakin kalau Chestnut Man ini adalah kunci yang sangat berharga. Di tempat lain, seorang pria bernama Eric sedang berada di sebuah mall. Ia mengikuti seorang perempuan dan mengambil fotonya diam-diam. Namun polisi datang dan Hess menangkapnya dengan cepat.
Erik ditangkap karena pesan yang Laura terima sebelumnya dikirim dari ponsel Erik. Erik bingung karena ia tidak pernah mengirimnya dan bahkan tidak mengenal Laura. Dari tas Erik ada sebuah paket dari Laura. Erik menjawab kalau ia menerima pesan untuk membawa paket ini sehingga ia membawanya. Let me the fuck out. To leave here, we need a technician at Lima 2. Dari isi paket ini adalah tangan Laura yang sudah dimutilasi. Erik tidak tahu Laura sehingga Tulin berpikir kalau ini adalah pengalihan dan mungkin target selanjutnya adalah istri Erik. Dengan cepat mereka pergi ke rumah Erik. Namun di sana mereka tidak bisa menemukan istri Erik, namun ada tanda-tanda perkelahian di sana. Dan tentunya di sana juga ada Chestnut Man. Mereka memeriksa ke dalam hutan dan di sana mereka menemukan istri Erik yang bernama Anne dan sudah meninggal dengan keadaan digantung. Selain itu, kedua tangannya juga dimutilasi. Keesokan harinya, Tulin dan Gens menjelaskan kalau pembunuhan Anne dan Laura berhubungan karena sangat mirip. Awalnya ia mencurigai suami Laura Hans, namun kemarin ia sedang bersama pengacaranya sehingga bukan ia pelakunya. Gens menjelaskan kalau kedua Chestnut Man yang ditemukan di dekat korban memiliki sidik jari Christina. Hess meminta untuk kembali membuka kasus Christina. Highlander masih tidak ingin membuka kembali kasus Christina karena tidak ingin membebani Rosa yang baru kembali bekerja. Hess memberitahu kalau akan ada pembunuhan ini lagi. Chestnut Man tidak memiliki tangan dan kaki. Laura dan Anne dipotong tangannya. Hess yakin kalau korban selanjutnya akan dipotong kakinya. Tak lama kemudian, Tulin dan Hess menginterogasi Erik. Mereka tahu dari mertua Erik kalau Anne akan meninggalkannya. Namun Erik tidak bisa menjawabnya. Hess bertanya kalau tim forensik menemukan darah kering di lantai rumah Erik. Erik menjawab kalau beberapa bulan yang lalu anak tertuanya yang bernama Sofia terjatuh hingga hidungnya patah dan berdarah hingga dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit yang sama tempat Magnus dirawat. Kemudian mereka menemui dokter yang menangani Sofia dan Magnus. Dokter berpikir kalau keluarga Magnus dan Sofia tidak saling mengenal. Dokter ini lebih mengenal ibu Magnus karena Magnus paling lama dirawat untuk mengobati autismenya walau tidak ada yang berhasil. Suatu hari ibu Magnus tak datang lagi ke rumah sakit karena ternyata ada yang melaporkannya ke dinas sosial kalau ia menelantarkan Magnus. Tentu ini adalah laporan palsu karena ia tahu kalau Laura adalah ibu yang baik. Dan laporan ini adalah laporan anonimus. Di tempat lain, Rosa dan Steen menemui Highlander untuk membicarakan sidik jari Christina yang ditemukan di Chestnut Man. Highlander memberitahu mereka semua yang ia tahu. Namun mendengar ini membuat Steen berpikir kalau ada kemungkinan kalau Christina masih hidup. Rosa sangat sedih dengan hilangnya Christina, namun ia ingin move on. Sementara Steen memilih kembali berharap kalau Christina masih hidup. Di tempat lain, Hess sudah mendapatkan surat laporan Laura dari dinas sosial. Dinas sosial memeriksa Laura namun tidak menemukan apapun sehingga Magnus tidak dibawa. Tak lama kemudian mereka memutuskan untuk pergi ke rumah Laura. Hess akan memeriksa rumah sementara Tulin akan bertanya pada tetangga. Tulin tak menemukan apapun dan ia harus menjemput anaknya sehingga ia pulang lebih cepat. Saat akan pergi, ia melihat sebuah mobil di sana dan ia meminta kepolisian untuk memeriksa plat nomor mobil ini, kemudian ia pergi. Sementara itu, Hess membayangkan kalau ia adalah Magnus di kamarnya. Ia menemukan gambar Magnus yang disembunyikan dan sepertinya ada sesuatu di ruang bawah tanah. Ia pergi ke gudang namun ia tidak menemukan pintu ke ruang bawah tanah. Dari lubang ventilasi, Hess merasa ada yang aneh dan mengangkatnya dan ia menemukan ruang bawah tanah ini. Ia memasuki ruangan itu yang gelap. Di sana ia menemukan beberapa boneka dan juga kasur anak dan sebuah kamera. Namun saat di sana seseorang menyerangnya. Orang itu mengambil kamera dan laptop di tempat itu sebelum pergi. Di saat yang sama, Tulin kembali karena ia menerima informasi pemilik mobil sebelumnya. Saat pria sebelumnya akan pergi, Tulin berhasil menahannya dan orang itu adalah Hans. Hans berhasil melawan dan melarikan diri namun laptopnya tertinggal.
Tak lama kemudian polisi datang dan tentunya Tulin tidak bisa menjemput anaknya dan meminta ayahnya menjemputnya. Tulin masih berpikir kalau Hans bukan pelaku pembunuhan Laura. Namun dari laptop Hans ada rekaman video Magnus di ruang bawah tanah di mana Hans melecehkannya. Laura tahu ada yang salah dengan Magnus dan karena itulah ia mengganti kunci rumah dan ingin berpisah dengan Hans. Jika alasan orang yang membunuh Laura adalah karena ia berpikir kalau Laura adalah ibu yang buruk, terus kenapa ia membunuh Anne? Mungkin pembunuh ini juga berpikir kalau Anne juga bukan ibu yang baik. Dari data Sofia, dokter menunjukkan kalau Sofia sering dibawa ke rumah sakit seperti patah tulang dan lecet. Ternyata orang yang menyakiti Sofia adalah Eric dan karena itulah Anne ingin berpisah dengan Eric. Eric menjelaskan kalau pernah ada dinas sosial yang menemuinya karena ada orang misterius yang melaporkannya. Ia meminta pengacaranya mengurusnya sehingga masalah itu selesai. Keesokan harinya, Tulin membandingkan laporan Laura dan Anne yang ternyata mirip. Artinya, mungkin jika mereka memeriksa surat dengan tulisan ini, mungkin mereka bisa menemukan target pembunuhan selanjutnya. Dengan bantuan kepolisian dan dinas sosial, namun mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Hess tidak mengerti kenapa pembunuh ini melapor ke dinas sosial terlebih dahulu sebelum membunuh korbannya. Namun dari salah satu laporan, Tulin berpikir kalau pembunuh ini sengaja mengecoh mereka dengan menulis surat yang berbeda. Dari semua laporan yang ditulis dengan baik dan tanpa typo, mereka menemukan laporan perempuan bernama Jessie. Di tempat lain, Jessie adalah seorang single parent dengan anak berusia 6 tahun. Saat ini, ia sedang mengantar anaknya les balet. Di sana ia berselingkuh dengan orang tua murid lain. Namun hubungan mereka tidak disukai pria itu yang ingin hubungan mereka berakhir. Saat Jessie akan kembali, ia harus melewati lorong yang gelap. Tidak ada pintu yang terbuka dan ia merasa ada yang mengikutinya. Jessie mulai panik namun ia berhasil keluar dan bertemu dengan Tulin dan Hess yang mencarinya. Hess memberitahu Jessie kalau kemungkinan ia adalah target pembunuhan selanjutnya. Ia menerima laporan dari dinas sosial namun ia berpikir kalau itu berasal dari salah satu orang tua teman anaknya. Sehingga Jessie tidak menghiraukan peringatan Hess. Waktu berlalu, Tulin sudah di rumahnya dan bersiap makan malam bersama anaknya. Di saat yang sama, Hess menemuinya. Tulin mengajak Hess untuk makan malam bersamanya. Lee menjelaskan kalau kakeknya bukan kakek aslinya. Ia membantu Tulin karena Tulin tidak tahu orang tuanya. Lee bertanya apa Hess punya istri atau tidak. Hess menjelaskan kalau ia pernah menikah. Namun suatu hari rumahnya kebakaran dan membunuh istri dan anaknya. Hal inilah yang membuat Hess terpuruk dan membuat Interpol mengistirahatkannya. Di malam hari, Jessie dan anaknya dibawa ke tempat yang aman. Tulin menyamar menjadi Jessie dan menunggu di apartemennya. Hal ini karena ia berpikir kalau pembunuh ini akan beraksi malam ini. Kepolisian mengawasi sekitar apartemen untuk menunggu orang yang mencurigakan. Sambil menunggu, Tulin menonton TV dan melihat Steen yang sedang berada di talk show. Steen berkata kalau ia yakin kalau Christina masih hidup dan meminta jika ada orang yang melihat Christina untuk melapor polisi. Steen melakukan interview ini tanpa memberitahu Rosa. Steen meminta maaf namun ia yakin kalau Christina masih hidup dan ia tidak ingin menyerah. Kini Rosa memilih untuk bekerja sama dengan Steen. Di tempat lain, Hess melihat seorang pria mencurigakan memasuki bangunan apartemen. Saat ia di depan apartemen Jessie, kepolisian bersenjata lengkap menangkapnya. Namun ternyata pria itu adalah pria selingkuhan Jessie. Alasan kenapa ia kesini karena ia menerima rekaman video perselingkuhannya dengan Jessie sebelumnya untuk mengancamnya. Orang yang merekamnya adalah pembunuh berantai ini dan dikirim setengah jam yang lalu. Di tempat lain, Jessie sedang berada di pondok bersama polisi bernama Rick. Tiba-tiba alarm mobil Rick menyala dan membuatnya menjadi waspada. Rick pergi memeriksanya namun ia tak kunjung kembali. Jessie memeriksa keluar namun ia tidak bisa menemukan siapapun. Pintu tertutup sendiri namun pintu ini tidak bisa dibuka dari luar. Dan tanpa disadari ada sebuah chestnutman di sana. Tak lama kemudian, Hess, Tulin, dan polisi datang ke pondok. Mereka melihat Rick yang terluka parah, sementara Hess dan Tulin menemukan mayat Jessie yang digantung dengan kaki yang dimutilasi.
Keesokan harinya, Tulin menemui Hess di apartemennya. Di apartemen Hess dipenuhi dengan data kasus Jesse, Anne, Laura, dan Christina. Tulin memberitahu kalau tim forensik tidak menemukan apapun di pondok dan juga tidak bisa menemukan siapa yang mengirim video seks sebelumnya. Dan sekali lagi, Chestnut Man di pondok juga memiliki sidik jari Christina. Kemudian Hess menunjukkan foto dari kasus Christina di mana ada Chestnut Man di tas Christina. Sehingga Hess bersikeras untuk kembali bertemu dengan Rosa dan kali ini Highlander mengizinkan mereka. Tulin menunjukkan foto Laura, Anne, dan Jesse pada Rosa namun ia tidak mengenal mereka. Para korban dilaporkan sebagai ibu yang menelantarkan anak mereka pada dinas sosial. Karena Rosa adalah menteri dinas sosial, Hess berpikir kalau Rosa adalah target selanjutnya. Dan mungkin dia adalah orang yang belakangan ini mengancamnya. Namun Rosa tidak mengingat kalau ia memiliki musuh. Mungkin ada orang tua yang marah padanya karena menyelamatkan anak mereka, namun ia tidak memiliki petunjuk apapun. Rosa juga menjelaskan kalau ia adalah anak adopsi dan tidak tahu orang tua kandungnya. Hess yakin kalau pembunuh ini berhubungan dengan Rosa, namun ia masih belum bisa menemukan yang menghubungkan mereka. Hess dan Tulin kembali ke kantor polisi. Tulin kembali melihat rekaman video di kasus Christina dan kali ini ia menyadari sesuatu. Mereka memanggil Gens dan menunjukkan kalau mereka melihat Linus yang merupakan pembunuh Christina di video ini. Seharusnya di saat video ini diambil, Linus sedang berada di tempat lain namun ternyata ia ada di tempat kejadian. Di tempat lain, Rosa dan Liv masih mencari laporan yang mungkin berkaitan dengan kasus sekarang. Mereka ingat kasus anak yang dibawa dari ibunya yang seorang perawat 2 tahun yang lalu. Sementara itu, Tulin dan Hess sedang berada di penjara untuk menemui Linus. Linus mengalami gangguan jiwa yang membuatnya tidak bisa membedakan kenyataan dan bukan. Ia tidak mengingat pernah membunuh Christina, namun polisi menunjukkan bukti golok dengan darah Christina di mobilnya. Ia juga mengingat tempat pembunuhan dan sepeda Christina sehingga ia mempercayainya. Hess berpikir kalau Linus dijebak oleh pembunuh sebenarnya. Alasan Linus mengingat tempat pembunuhan dan sepeda Christina adalah karena ia datang ke tempat kejadian untuk melihat apa yang terjadi karena penasaran. Namun ternyata Linus tahu kalau ia memang bukan pembunuh Christina. Alasan ia mengakui pembunuhan yang tidak ia lakukan karena ia adalah bagian dari rencana Chestnut Man. Linus tidak ingin memberitahu siapa Chestnut Man dan hal ini membuat Hess marah dan menyerangnya hingga penjaga harus memisahkan mereka. Saat mereka di luar, Tulin ditelepon Highlander karena kepolisian menerima informasi dari Rosa tentang siapa Chestnut Man ini. Dengan cepat Tulin dan Hess pergi ke TKP. Highlander menjelaskan kalau salah satu orang tua yang Rosa pisahkan dari anaknya adalah seorang perawat bernama Skans. Skans menginap gangguan jiwa pasca melahirkan sehingga dinas sosial membawa anaknya. Namun tak lama kemudian anaknya meninggal karena infeksi paru-paru. Ia baru dibebaskan dari rumah sakit jiwa tahun ini dan terlihat kalau Skans masih belum bisa melupakan anaknya. Sepertinya Skans dan kekasihnya berencana membalas dendam pada Rosa. Namun saat ini Skans belum ditemukan dan kekasihnya belum diketahui. Di tempat lain, Rosa sudah diberitahu siapa kekasih Skans dan ternyata orang itu adalah Jacob, supir barunya. Rosa menelpon Steen dan ternyata saat ini Jacob sedang mengantar Gustav yang tentunya sedang diculik. Steen panik dan melacak ponsel Gustav untuk mengejarnya. Namun yang ia temukan adalah mobil Jacob dan HP Gustav yang ditinggalkan di pinggir jalan. Keesokan harinya, Gustav masih belum ditemukan dan masih bersama Skans dan Jacob. Namun semua jembatan dan akses keluar sudah dibatasi sehingga mereka tidak bisa pergi jauh. Mereka pergi ke dalam hutan untuk bersembunyi. Jacob menyarankan Skans untuk menyerahkan Gustav karena ia tidak salah apa-apa. Setidaknya Rosa sudah merasakan apa yang mereka rasakan saat anak mereka meninggal. Namun Skans sudah gila dan ingin membunuh Gustav, namun Jacob berhasil menghentikannya dan akhirnya Skans luluh. Namun tak lama kemudian sebuah mobil BMW Silver datang mendekati mereka. Di tempat lain, Hess memeriksa ruangan asisten Rosa, Vogel. Di sana ia melihat beberapa foto Vogel bersama Rosa dan anak-anaknya. Bahkan foto mereka saat mereka masih muda juga ada di sana. Tak lama kemudian Vogel datang. Vogel menjelaskan kalau ia dan Rosa berasal dari sekolah yang sama dan sudah mengenal lama.
Haas mulai menginterogasi Vogel dengan kemungkinan kalau Vogel adalah pembunuh ini. Namun Vogel tidak suka Haas menginterogasinya. Di saat yang sama, Haas ditelepon Gens kalau ia menemukan Jacob dan Skans. Dengan cepat, Haas pergi ke TKP. Namun yang ditemukan polisi adalah mayat Jacob dan Skans yang sudah dibunuh. Highlander berpikir kalau Skans membunuh Jacob kemudian bunuh diri. Sementara Gustav selamat dan tidak terluka sedikit pun. Saat di kantor polisi, Haas masih merasa ada yang aneh dengan kematian Jacob dan Skans karena Jacob memiliki alibi saat pembunuhan terjadi. Highlander membantahnya dan Tulin juga memberitahu kalau ia menemukan potongan tubuh korban di lemari es di apartemen Skans. Flashback ke tahun 1985. Saat Rosa masih kecil, ia dan dua anak kembar bernama Astrid dan Toge sedang bermain membuat chestnutman. Rosa dipanggil orang tua angkatnya dan memberitahunya kalau mereka akan mengadopsi Astrid dan Toge. Kembali ke masa sekarang, kasus pembunuhan Laura, Anne, dan Jesse sudah ditutup dengan pembunuh Skans dan Jacob. Haas sudah kembali ke Interpol sementara Tulin akan pindah ke divisi cybercrime. Tak lama kemudian, Tulin datang ke pesta Halloween anaknya. Saat di sana, guru anaknya menjelaskan kalau chestnut memiliki dua jenis, yaitu chestnut kuda dan chestnut manis. Namun semua jenis ini memiliki subspesies sesuai tempat tumbuhnya. Hal ini membuat Tulin mengingat chestnutman di kasus pembunuhannya. Di tempat lain, Haas sudah berada di bandara namun ia belum menerima tiketnya sehingga ia memeriksa emailnya. Ia menerima email yang menunjukkan foto pembunuhan di peternakan yang ditunjukkan di awal series. Dari foto itu, Haas melihat banyak chestnutman. Hal ini membuatnya berpikir kalau pembunuh ini sudah lama melakukan pembunuhan ini dan mencari tahu detektif yang menangani kasus ini. Sementara itu, Rosa sedang membersihkan kamar Christina karena sudah menyerah. Ia mendengar suara dan memeriksanya, namun yang ia temukan adalah chestnutman. Hal ini membuat Rosa mengingat sesuatu dan pergi ke kantornya. Di tempat lain, Tulin menemui Gens dan bertanya dari chestnut apa chestnutman yang ditemukan di kasus pembunuhan dibuat. Semua chestnutman dengan sidik jari Christina dibuat dari chestnut kuda. Chestnut ini memiliki subspesies yang spesifik. Artinya, jika mereka bisa menemukan pohon ini, mungkin mereka bisa menemukan pembunuh ini. Sementara itu, Haas menemui detektif yang menangani kasus pembunuhan di peternakan Orum. Detektif menunjukkan rekaman video yang diambil polisi yang memeriksa peternakan Orum. Ia menjelaskan kalau Orum sedang kesulitan uang sehingga ia memutuskan untuk mengadopsi anak. Dengan mengadopsi anak, pemerintah akan memberi mereka uang bulanan. Semua keluarga Orum dibunuh kecuali dua anak kembar yang ia adopsi, dan orang itu adalah Astrid dan Toge. Astrid dan Toge dikurung di ruang bawah tanah. Di sana juga ada rekaman video perbuatan keji yang dilakukan Orum dan istrinya pada anak angkat mereka. Setelah selesai melakukan perbuatan keji ini, Orum menyuruh mereka untuk membuat chestnutman. Dan karena itulah di ruang bawah tanah dipenuhi chestnutman. Di tempat lain, Rosa mengingat tentang Astrid dan Toge dari chestnutman yang ia lihat sebelumnya. Dari data, Toge dan Astrid hanya tinggal di rumah Rosa selama 2 bulan sebelum dipindahkan ke peternakan Orum. Mendengar ini membuat Rosa menjadi syok. Flashback di tahun 1985. Alasan kenapa Toge dan Astrid hanya tinggal di rumah Rosa selama 2 bulan adalah karena Rosa memberitahu ibunya kalau Toge melecehkannya. Rosa berbohong dan karena itulah ia sangat syok saat tahu apa yang Toge dan Astrid alami karena semua ini salahnya. Di tempat lain, Haas dan detektif pergi ke rumah adiknya karena keponakan detektif ini adalah teman Astrid dan Toge. Di dinding ada foto Toge saat muda dan ternyata Toge adalah Gens. Dan Gens adalah orang yang membunuh semua keluarga Orum dan juga seorang polisi. Haas menelpon Highlander untuk menangkap Gens. Namun saat mereka menyerbu kantor Gens, di sana tidak ada apapun kecuali chestnutman. Hal ini karena saat ini Gens sedang bersama Tulin mencari chestnut yang dipakai Gens membuat chestnutman. Tulin masih belum menemukan chestnut yang ia cari. Namun saat di perjalanan pulang, sebuah pohon chestnut menarik perhatiannya. Dan chestnut ini sangat mirip dengan chestnut yang ia cari. Di dekat chestnut ini ada peternakan Orum dan Tulin ingin memeriksanya.
Gens berkata kalau peternakan ini sudah ditinggalkan, namun Tulin membantahnya karena di sini ada kamera CCTV baru dan juga laptop di dalamnya. Gens berkata ia menemukan pintu rumah sehingga mereka bisa memasuki rumah ini. Di sana Tulin melihat banyak peralatan yang sama seperti yang digunakan kepolisian. Kemudian Gens menyerang Tulin dan membuatnya tak sadarkan diri. Di tempat lain, Highlander tidak menemukan petunjuk di mana Gens dan Tulin berada. Namun Gens menggunakan foto Astrid sebagai penanda buku sehingga Hess tahu di mana Gens sekarang berada. Sementara itu, Rosa sudah sampai di peternakan Aurum karena berpikir Christina ada di sini, namun ia malah bertemu dengan Gens. Rosa tahu kalau yang menculik Christina adalah Gens, namun ia tidak mau menjawabnya. Rosa meminta maaf atas apa yang ia lakukan di masa lalu, namun Gens malah menunjukkan Tulin dengan keadaan yang diikat. Gens menjelaskan alasan ia membunuh Laura, Anne, dan Jesse adalah untuk menyelamatkan anak mereka. Kemudian Gens juga membuat Rosa tak sadarkan diri. Tak lama kemudian Rosa tersadar dengan keadaan terikat. Gens berencana memutilasi Rosa, namun sebelum ia selesai, ia melihat mobil Hess yang datang. Hess masuk ke rumah dengan waspada. Ia berhasil menemukan Rosa, namun Gens berhasil menyerangnya hingga membuatnya tak berdaya. Highlander dan kepolisian sudah di perjalanan ke sini sehingga Gens harus segera pergi. Gens berencana meninggalkan Hess dan Rosa dengan membakar rumah ini. Sementara itu, Tulin berhasil membebaskan diri dan membawa pistol Gens untuk bertahan. Namun sekali lagi Gens bisa mengatasi Tulin. Gens mulai membakar rumah ini dengan Hess dan Rosa di dalamnya. Namun Gens meninggalkan gergaji elektriknya sehingga dengan gergaji itu Hess dan Rosa berhasil selamat. Sementara itu, Gens sedang membawa Tulin ke sebuah tempat. Tulin melawan dan membuat mobil mereka hampir kecelakaan, namun mereka selamat. Mereka berkelahi, namun tak lama kemudian Hess muncul. Gens berencana menabrak Hess, namun Tulin melawan dan membuat mobil mereka mengalami kecelakaan. Tulin berhasil selamat sementara dada Gens tertusuk batang pohon. Hess bertanya di mana Christina, namun Gens mati sebelum menjawabnya. Walau kemungkinan Christina hidup kecil, namun kemungkinan ini tidaklah nol. Polisi berhasil melacak lokasi adik Toge ke Astrid. Polisi menggeledah rumah Astrid dan berhasil menemukan Christina. Kini Christina bisa kembali ke keluarganya. Waktu berlalu, Hess akan kembali ke Interpol sementara Tulin akan mulai bekerja di divisi cybercrime. Dan dengan ditangkapnya Astrid dan matinya Toge, Linus Baker dibebaskan dari penjara dan dengan begitu series ini pun berakhir. Itulah alur cerita series The Chestnut Man. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.